4 fakta menarik PS1 Part 1. Tahukah kalian kalau Sony pernah dikhianati Nintendo? Jadi awalnya Sony kerjasama dengan Nintendo membuat add-on CD-ROM untuk SNES yang akan dinamakan PlayStation. Tapi Nintendo membatalkan sepihak tanpa memberitahu Sony. Hal ini membuat presidir Sony marah besar dan akhirnya Sony mengeluarkan konsolnya sendiri bernama PlayStation. Kebanyakan controller konsol generasi lawas bentuknya datar tetapi tidak dengan PS1 yang bentuknya terlihat 3D. Hal ini dikarenakan grafik PS1 yang 3D. Tahukah kalian kalau bapak PlayStation Ken Kuntaragi memulai karirnya dengan membuat sound chip SPC 700 untuk SNES? Disk PlayStation 1 pernah dilapisi warna hitam sebagai anti bajakan agar gamenya tidak dibajak. 4 fakta PS1 Part 2. Ternyata di balik tombol X, bulat, segitiga, kotak ada artinya tersendiri loh. X artinya no, bulat artinya yes, segitiga artinya viewport, dan kotak artinya map. Banyak dari kalian yang menyebut tombol ini dengan X, tapi ternyata cara menyebutnya adalah silang. Banyak karyawan Sony yang tidak suka dengan desain controller PS1, tapi presidir Sony, Norio Ohga, tetap memaksa karena dia seorang pilot dan stick itu mengingatkan dia dengan kontrol pesawat terbang. Sega Jepang menolak kerjasama dengan Sony untuk membuat konsol. Sega meremehkan kemampuan Sony, menganggap Sony tidak mengerti cara membuat konsol. Akhirnya kerjasama itu dibatalkan. Sega mungkin menyesal pernah menolaknya. 3 fakta menarik PS1 Part 4. Gran Turismo adalah salah satu game terlaris di PS1. Ternyata pembuatan Gran Turismo ini lama banget, memakan waktu 5 tahun, dikarenakan game ini hanya dibuat oleh 7 orang. Tahun 2000, Sony merilis PlayStation baru dengan desain yang lebih kecil dan ramping. Bukan itu aja, Sony juga mengubah namanya menjadi PS1 yang sebelumnya hanya PlayStation, agar pemain nantinya tidak bingung dengan kemunculan PS2. Ketika musim libur tahun 2000, PS1 lebih banyak terjual daripada PS2. Karena pada saat itu stok PS2 sedang langka dikarenakan terjebaknya kapal pengiriman PS2 dari Tiongkok di Terusan Suez. 4 fakta menarik PS1 Part 3. Atari takut kalah saing dengan PS1, jadi Atari mengancam Sony akan melaporkannya jika menjual PS1 di bawah $300 ke Komisi Perdagangan Internasional Amerika. Hal ini dilakukan agar Atari Jaguar yang dijual seharga $249 tidak kalah saing dengan PS1, tapi Sony tetap menjual PS1 seharga $299. Sony berhasil menjual PS1 lebih dari 100 juta unit dalam waktu kurang dari 10 tahun di seluruh dunia. Karena berhasil menjual lebih dari 100 juta unit, Sony akhirnya merilis PS1 edisi Midnight Blue untuk merayakan keberhasilannya, dan konsol ini sekarang sangat langka. Sony juga merilis development kit untuk game PS1 untuk orang yang hobi programming. PS ini rilis dengan berbagai macam warna tahun 1996 di Jepang dan 1997 di negara lain yang bernama Net Yaruzi. 6 fakta menarik PlayStation 1 Part 6. Controller PS1 yang pertama tanpa analog mempunyai ukuran yang kecil karena ukuran tangan orang Jepang yang kecil. Akhirnya ketika merilis DualShock ukurannya lebih besar karena orang barat tangannya besar. Markus Persson atau Notch, pencipta Minecraft, mendapat undangan E3 dari Sony dalam bentuk PS1 berwarna emas. Polygon Man seharusnya menjadi maskot PS1, tetapi dibatalkan sebelum PS1 rilis. Kalian bisa melihat di PlayStation All-Star Battle Royale yang dirilis tahun 2012. Di Tiongkok, membeli PlayStation adalah hal yang ilegal sejak tahun 2001 hingga 2015. Crash Bandicoot hampir diberi judul Woozle the Wombat oleh Universal Interactive karena lebih family friendly. Tetapi hal ini dibatalkan karena Naughty Dog mengancam akan meninggalkan produksi jika tidak memakai judul yang mereka inginkan. PS1 yang besar yang pertama kali rilis disebut PSX atau PlayStation Experimental. 4 fakta menarik PS1 Part 5. Di Macworld tahun 1999, Steve Jobs memperkenalkan emulator PlayStation untuk Mac, dan hal ini membuat Sony marah. Sony melakukan tindakan hukum kepada pembuat emulator tersebut. Bagi para pecinta audio, PlayStation bukan sekedar konsol biasa, tetapi juga sebagai pemutar CD yang luar biasa, karena performanya yang hebat, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau dibanding pemutar CD high-end. PlayStation juga pernah merilis mouse yang bermerek PlayStation untuk beberapa game yang kompatibel. Crash Bandicoot merupakan game yang sangat sukses, tapi bapak PlayStation tidak suka dengan hal itu. Menurut dia, Crash Bandicoot terlalu kekanak-kanakan dan tidak sesuai target audiens PlayStation untuk dewasa. Di Jepang, Crash Bandicoot rilis secara biasa, tetapi Sony Computer Entertainment Amerika melihat potensi pada karakter dan menjadikannya maskot PlayStation.